Tuan Su, ini warisan triliunan dari paman Anda. Selamat datang. Mari. Wah, di mana ini? Kamu masuk siapa? Siapa yang terlewat? Aku kok bisa terlewat? Aku yang membawamu ke zaman kuno. Siapa yang setuju? Siapa sengaja? Baru dapat warisan. Penderitaan terbesar hidup. Saat kau mati, masih ada uang. Tidak. Suruh pergi. Kau paksa pulang. Satu cara untuk kembali. Kabar kematian. Hah? Gampang kok. Gagal. Cari cara lain. Gagal dalam setahun. Mati sama dengan tak bisa pulang. Kenapa tak bilang? Hei! Perasaanku menguat. Jangan bunuh diri. Inginkah? Ingin. Tusuk sini. Udah selesai. Semua uang ini milikmu. Tuan, jangan bercanda. Tuan kan pejabat tinggi dinasti Zhou. Siapa berani melawan Tuan? Oh ya, Tuan. Baginda panggil menghadap urusan kawin Sangguan Qianer. Dia orangnya seperti apa? Sangguan Qianer. Dia kejam dan bengis. Jangan salah paham. Nyawamu taruhan. Terbaik, aku akan batalkan saja. Tuan. Tidak boleh. Ini pernikahan kita, Kaisar. Lebih baik lagi. Sudah. Aku batal saja. Berani kau batalkan pertunangan? Hamba tetap batalkan. Jika tidak, pilih mati. Pengawai, bawa dia penggal. Terima kasih, Paduka. Wah, tak perlu sungkan, tak perlu sungkan. Aku sendiri. Aku pergi. Subai. Perni. Nyonya Sangguan turun tangan sendiri. Ambil foto. Pulang jadi orang kaya. Daripada nikah aku, kau mau mati? Aku kurang cantik, kurang baik. Aku mau nikahi wanita paling lembut. Kamu. Tidak pantas. Baik. Weh. Paduka, cinta bebas Subai bukan dosa. Hamba mohon ampun. Maafkan pelanggaran hamba. Wanita zaman kuno ini berpikiran modern sekali. Aneh, sengaja buat kau marah. Tak marah. Mengapa aku harus marah? Dulu kau tusuk menteri yang membuatmu marah. Kenapa tak bunuh aku? Tertipu atas bawah, korupsi dan menindas rakyat. Perbuatan hina harus kubunuh. Tapi kau, meski bangsawan, tetap jujur. Berani bicara jujur. Kukagumi tak mungkin kubunuh. Semua perempuan. Sungguh. Tentara hormat. Baiklah, baiklah, baiklah.
Sang Guan tak keberatan, perkara selesai. Lanjutkan musiknya, 75. Yang mulia, bunuh hamba. Larang balas. Jangan paksa bertindak ekstrem. Mohon hadap. Paduka, ajukan mosi pencopotan. Dengan siapa? Mohon dengar. Mundur untuk yang layak. Berani sekali kau menyuruh aku turun tahta. Sufan benar-benar cari mati. Hancur aku dibuatnya. Salam hangat. Hamba tak tahan diam. Kau memanjakan penjilat, istana kacau, pejabat korup kecil, korupsi minuman jutaan tael. Salahmu besar. Kekuasaanmu berlapis, hidup berlebihan. Hamba mohon turun tahta demi negeri. Baik, penggal dia. Hanya permainan, aku kembali. Yang mulia, mohon tenangkan amarah. Meski Tuan Su salah bicara. Tapi Yang Mulia pernah menyuruh kami mengkritik. Benar aku pernah bilang itu, lalu selamat apa ini? Selamat Yang Mulia dapat momen baik. Tuan Su abdi rakyat. Cahaya kebajikan. Impeachment ini seperti menentang Kaisar Taizong. Loyalitas ini tak layak dicela. Anugerahi Tuan Su yang mempertaruhkan nyawa. Nasihat berani, jasa besar. Bukan, hei. Hamba tak bermaksud begitu. Hamba salah. Yang mulia. Tanduk. Pejabat Wang benar. Lubuh. Deang Subai berjasa lewat nasihat. Dilantik Tong Silang. Hadiah 100 tael emas tetap hidup. Yang Mulia bergembira. Pasukan Jepang mundur 800 meter, kirim surat tunduk. Tunduk sebagai negara bawahan, hubungan anak bapak. Baik, baik sekali. Selamat, Paduka bergembira. Perbatasan Zhou Agung kini aman selamanya. Menteri Su, mengapa kau begitu tenang? Apa pendapatmu? Pendapatku, aku hanya bisa menonton saja. Subai, kau tak dibungkam. Berani terus menentang. Baik. Nyawa diampuni. Hukuman fisik 20 cambuk. Baik. Cuma ingin mati. Dicambuk sakit. Jangan. Tadi dia bilang apa? Tadi aku nanya atau bilang apa? Falau, labu. Yang Mulia keliru, ini tak boleh. Kau terus menantang hamba hari ini. Jika tak bisa jemaskan, aku akan hukum cambuk. Huang Dasou. Terlalu kuat. Temboknya salah. Mereka sebut diri anak. Ini taktik mundur sementara. Kalian tak paham sifat mereka? Ratusan kali menyerang. Membantai puluhan ribu warga di perbatasan Zhou. Jika mereka pulih nanti, serang lagi. Seperti serangan sebelumnya. Rakyat akan menderita. Dalam sejarah, apa hakikat bakti? Yang Mulia Su, bijaklah. Lalu harus bagaimana? Ke luar negeri buat apa? Aku bisa atasi. Su Wanxin juga ahli diplomasi. Aku gak gampang jatuh. Terus kamu mau gimana? Gue mau. Mati di sini. Mengapa harus mati di Jepang? Subai, jangan ngawur. Omong kosong apa? Asal aku mati di negeriku.
Dinasti Zhou layak berperang. Dinasti Zhou mati di Jepang. Inilah Zhou Agung. Alasan paling sah untuk perang. Serang Jepang. Tuan Suo, Lebih mulia dan setia. Setia dan mulia. Aku tak berguna. Hina dari hantu. Subai gugur demi negara. Boleh sampai macam tu sekali. Suwansi, jangan pergi. Kaisar utus lainnya. Pejabat setia sepertimu. Tak tega tinggalkanmu. Tidak boleh. Pepatah bilang, bukan aku ke neraka. Biarlah aku yang masuk neraka. Su Menteri rela untukku. Kaisar juga tak pelit. Angkat Su jadi bangsawan. Selamanya. Setia sampai akhir. Hal duniawi tak kuminumkan, yang kuperhatikan adalah ada. Kejayaan maju. Kejayaan abadi. Mubu. Pupul. Murid tetap bertahan. Aku memang jenius. Balas surat dan dikenang sejarah. Sekali tepuk, dua lalat. Ayah, anak ini terlalu lancang. Berani duduk di singgasana ayah. Biasanya kitalah yang menjajah. Kapan pernah kita dihina? Biarkan dia dulu. Zhou sedang kuat. Aku perlu pulih setelah kalah. Nanti ku balas berlipat ganda. Su Changxi telat. Dia tewas. Ada perlu pangeran muda. Ada masalah. Bohong sudah biasa. Takkan tak hormat? Mau mati? Pedangmu tumpul? Pedang Jepangmu tajam atau tidak? Ayo maju. Lihat sini. Tebaskan ke sini. Lihat aku. Ayahanda sembrono. Ini ungkapan bakti saya. Mohon dimaafkan. Izinkan saya bersujud memohon maaf. Janganlah, Yang Mulia. Zhou sengaja menghina negarawan. Keterlaluan. Mengge. Tahu? Siapa kau? Pangeran Fengshen. Yuh! Pangeran. Wah, bagaimana ini, Pangeran? Kirim hati. Dasar pangeran kecil, pura-pura gagah di depan aku. Tokugawa ayahmu pun kupukul. Berani pukul aku. Itu memang kau. Aku. Zu'er, jangan halangi. Kubunuh dia. Tahan dulu. Butuh waktu kumpulkan kekuatan. Nanti musim semi, pimpin pasukan balas dendam. Ikut ayahanda. Ternyata sabar. Mari, minum untuk atasan. Minuman ini tidak seru. Gitulah. Menurut atasan, bagaimana baru seru? Mau lihat tari? Ini mudah. Saya atur penari untuk Anda. Tunggu. Aku mau lihat istrimu menari. Aku mau istrimu menari. Subai, kau keterlaluan. Aku salah apa? Aku utusan Zhou, tapi tempatmu tak layak. Tak ada hiburan. Kenapa saya tidak dijamu? Paduka belum tahu. Permaisuri sakit, tak bisa ditemui. Aku siapkan penari untukmu. Kalau tak boleh lihat istrimu menari, aku akan. Nak kuat apa? Iya kan? Kalau tak mau, aku bunuh diri. Meski tak bisa, sampai kuancam. Ancaman buat siapa? Cepat mati, aku tak mau main.
Bodoh tamu kehormatan kita. Kenapa mati di sini? Yang mulia tak tahu. Permaisuri keras hati. Setahun di istana, aku tak sentuh dia. Kalau dia tahu ada yang menghinanya, dia pasti bunuh orang itu. Kamu begini. Ayahanda, manfaatkan permaisuri. Basmi si pengacau Subei. Untung tanpa risiko. Baik. Pelayan, panggil permaisuri. Siapa? Siapa berani macam ini? Berani menghinaku. Apa? Berani menghina aku. Subei. Habis. Hei, cepat! Sulan mengangguk. Kenapa kamu? Selesai. Mungkin kami pernah kenal. Tapi aku tak ingat. Ayahanda lihat tatapan permaisuri ke Subei. Ayahanda merasa agak aneh. Dia memang orang Dazo? Mereka berdua dulu. Tidak mungkin. Nanti kalau dikhianati, baru tahu rasanya. Waduh. Dia benar kali ini. Aku dan permaisuri sudah kenal lama. Kami teman masa kecil Rusia. Demi mencarinya, Apain? aku kaget. Mudah. Sulang masih cinta aku. Tidak mau. Ternyata mereka berselingkuh. Aku bunuh dia untukmu. Kerajaan larang jualan. Memang aku. Sangat marah. Hancur total. Kinfir, sudahlah. Ayah. Kau tahan juga. Asik. Permaisuri dari Zhou besar. Belum tentu ada hubungan dengan Subei. Sudah begini masih tidak ada. Paman ini terus membuat kekacauan sejak datang. Pasti ada rencana jahat. Ayo bunuh si pengkhianat ini. Punya alasan mengurung kita. Orang Dazo licik. Masih tahan? Gimana ini? Permaisuri sudah tiba. Ngapain masih di sini? Tuan Su. Wang permisi dulu. Kalian belum pergi? Aku tak bisa tinggal. Mau dia ikut menonton Ratu menari? Aku cuma jaga harga dirimu. Cepat pergi. Tahu. Ayo pergi. Ayo, pergi. Subei, aku nasihatkan kau jangan ada niat jahat terhadap Ratu. Kalau tidak, Silang, aku kangen banget. Kaget setengah mati. Aku memang tidur dengan Ratu. Mesti matilah kan? Aku kangen banget. Bunuh si bajingan itu. Subei, aku bunuh kau. Aku kena kamu tuh. Ayo, jangan pergi dulu. Dong. Lapor. Aku bohong. Tak ada yang kusentuh. Kau pengkhianat, Siksiong. Aku. Yang mulia. Demi gaji. Sabar sebentar. Sabar lagi. Zhou, tunggu balasku. Ku bantai kotamu demi menghapus dendamku. tidak.
Masih ada yang usil. Catatannya bilang dia mabuk dan berhalusinasi. Permaisuri kemarin sudah pulang. Tak ada kejadian ini. Ini keterlaluan. Tidak bisa. Panggil. Antar atasan istirahat. Jangan. Jangan gitu deh, bro. Aku sungguh suka istrimu. Kalau tidak, kamu pindah hari ini. Kudoakan kau sukses. Subei, kau keterlaluan. Sudah keterlaluan, ayahmu menghinamu habis-habisan. Hei, Subai. Ayahanda, kita bisa biarkan hidup. Masukkan ke bawah tanah, siksa. Seperti ini, dia tak bisa apa-apa pada kita. Aku hanya ingin mati. Aku tak mau disiksa. Kamu benar, lah. Aku suka ucapanmu. Panggil, aku telepon Maxi. Tunggu dulu. Saya masih harus jaga sapam. Pikirkan baik-baik. Kalian mau hadapi demi etika. Negara kami, Zhou kalian akan musnah. Tapi kalian harus mampu dulu. Benua kami yang agung. Negeri kerdilmu takkan sanggup menyaingi. Ayahanda, jangan gentar. Jika harus, perang lagi. Putra pimpin pasukan lawan Zhou. Tempur tanpa ampun. Tahu. Hari ini, kusiksa kau sampai mati. Apa bendamu? Ayo, lakukan. Lakukan sekarang. Rasakan. Dah tak sabar nak mati ke? Majikan keras kepala sepertimu. Dulu 6 orang. Kubuang untuk makanan serigala. Semua kubunuh orang Gazo. Tak hanya membunuh, siksa bunuh. Kau tahu apa yang paling kusukai? Apa? Melihat orang Zhou merangkak di bawah orang Jepang, merintih kesakitan. Sungguh menghibur. Memang aku ingin mati. Tapi kau kira aku sabar? Tadi kau bilang, kasih kami diskon. Lakukan segala kejahatan. Benar adanya. Mati. Takut. Berani sombong padaku. Aku sombong kenapa? Kenapa? Berani bunuh aku. Aku. Baik. Bodoh. Hehe, lihat kelembutmu. Hei. Akan bunuh kau. Datang. Bukanlah. Warisan triliunan kini kembali. Akhirnya bisa pulang. Usaha tidak sia-sia. Aha ini. Hah? 1, 2. Sekarang. Ini apa sih? Kesempatan bersejarah datang. Bukan. Dang. Ini kau rebut juga. Siapa lagi yang berani sentuh dia? Apas. Siapa yang berani? 10. Aku lagi yang kena. Negara kerdil bunuh duta Zhou, hina kejayaan kita. Saudara,
Serang. Ngapain sih? Ngapain tangkap aku? Kok cepat sekali kalian? Baru satu tewas. Saat kalian tiba di Jepang, pengawal istana sudah diganti dengan orang kami. Belum menyesal. Nen. Jagalah dia. Kamu turunkan aku dulu dong. Menyerang ratu duluan. Farma. Mungkinkah kau suka wanita lemah seperti Ratu Chen? Bersabda sang kaisar. Kabari Lang Subai. Taklukan Jepang sendiri. Dianugerahi jabatan golongan 5. Jabat Kepala Biro Kepegawaian. 1000 kati emas, ratusan brokat. Diberikan rumah di ibu kota. Demikian kita. Baginda memberi Subai posisi strategis di Kementerian Pegawai. Jabatanku semakin tinggi. Bagaimana bisa kembali ke zaman modern? Tuan Su, Baginda memanggil Tuan ke ruang studi. Suruh selidiki koruptor, kau tolak. Kau lawan titahku. Lawan Tita. Bukan, Dila. Tuduhku lawan Tita. Anda sadar dengan ucapan Anda? Yang mulia, bukan itu Maksudnya memang begitu. Saya sengaja melawan Tita. Katakan dengan jelas, jangan kira jasamu bisa melindungimu dari hukuman. Dulu dijelaskan malah disalahpahami. Sekarang saya diam saja. Subai, jangan ngawur. Bicara saya salah apa? Tidak ada alasan lain. Saya cuma tidak mau. Yang mulia, dulu Anda pernah kirim belasan orang menyelidiki. Tak ada yang pulang hidup. Jaringan koruptor terlalu kuat. Sedikit keliru, langsung tewas tanpa sisa. Paman, meski Anda sayangi, tapi dia lemah, tak bisa melawan, makanya tak mau pergi. Itu bisa dimengerti. Bisa saja. Aku juga sadar, koruptor keterlaluan. Pasti ada konspirasi besar. Karena tak terungkap, hatiku gelisah. Kukira Yang Mulia Su cukup cerdik sebagai pilihan terbaik, tapi aku abaikan kesulitanmu. Apa yang harus dilakukan? Sangat berbahaya. Jalan buntu. Tidak pasti mati. Kali ini benar-benar aman. Sudahlah, akan kucari orang lain. Wah, Paduka! Bertahan. Siap bantu Yang Mulia. Kegelisahan Yang Mulia adalah kelalaian hamba. Hatiku pun sangat cemas. Tak berbakat, siap mengabdi sepenuhnya. 47.000. Yang mulia. Perjalanan berisiko. Jika usaha ini gagal, ambil pengukur. Jaga kasih. Yang Mulia jangan. Tewas dalam tugas memberantas korupsi adalah kewajiban hamba. Mati mulia. Tapi jika menerima token ini, hamba hanya akan ragu dan tak bisa berjuang total. Token ini tak bisa. Token ini tak menyelamatkan nyawa. Semua pasti mati. Jaga setia. Xiao Hanking. Siap. Berangkat. Yang Mulia, Kaisar utus lagi. Pengawas datang. Kabarnya Subai dari ibu kota. Lihatlah. Hamba 500.
Sun. Putih. Tuan Su, Tuan Sang Wen, inilah suguhan yang disiapkan Bupati untuk kedua perwira. Silakan masuk. Masuk sini sama dengan tempat bagus ini, harus ku cari cara untuk celaka. Makan. Kenapa tidak ikut audit? Pembukuan yang dikirim langsung pasti aman. Siap, Tuan. Pembukuan sempurna tanpa masalah. Kau benar ternyata. Gimana solusinya? Apakah kau punya cara? Aku juga bingung. Aku benar-benar tidak bisa. Tugas dari Yang Mulia, kau malah acuh tak acuh. Kukira kau setia, baru mencium. Ternyata kau biasa saja. Aku benar-benar tidak bisa. Untung aku batalkan pertunangan. Kalau tidak, aku pasti mati kesal. Ulangi ucapanmu. Bernie. Bagus, Subai. Jadi itu alasannya kau malas, kau tahu mereka akan menyuapmu pakai Subai. Ingat, jika kau disuap dan membantu koruptor, kuhinakan kau. Ide bagus. Semua beres. Tuan, semua urusan telah selesai. Semua penyelidik kusogok. Selidikiku. Mustahil. Sun Xiaochai. Tuan Su, apa artinya ini? Meremehkan siapa? Cepat. Banyak emas tapi tak tertarik. Ternyata dia pejabat yang bersih, bertindak. Cuma segini. Tuan Su, berapa yang Tuan inginkan? Tentu. Sudah 1 juta. Apa? 1 juta? Tuan Su, hamba ini, hamba pejabat jujur, mana bisa dapat uang sebanyak itu? Tak ada orang lain. Jangan pura-pura. Saya tetap minta 1 juta tael. Bukan begitu. Hari ini saya tak akan pergi. Makan gratis. Pejabat korup seperti aku saja tidak seberani ini. Kalau berani, bunuh aku. Tuanlah. Tuan, lebih baik kita beri dia uang. Peduli amat. Itu kan 150 tael. Tuanlah. Cara Yang Mulia menyelidiki bukan solusi. Subai ini katanya dimuliakan Yang Mulia. Kalau Luo Subai benar-benar mau korupsi bersama kita semua, itu kabar baik. Tapi kita terlibat. Terjebak. Risiko besar jika ganggu atasan. Agenda besar. Tidak. Tak tertanggung. Aku coba. Yang Mulia Menteri Besar. Mau menguji bagaimana? Mae. Apa? Subai minta duit ke Pak Sun, beneran? Kalau Subai khianat, kamu yang bunuh dia. Saya. Tuan tua. Pilih satu. Jadi koruptor. Korupsi harus besar, biar identitasmu jelas. Biar tamat total. Tuan Su tidak pilih. Kurang cocok. Lihat dirimu. Bicara apa kamu sih? Ramah. Ini semua. Sudah diatur. Kepari. Siu. Hehehe. Cepat. Mundur. Aduh. Dokter, rawat Tuan Su dengan baik. Ini dia, bakat koruptor alami. Calon pejabat korup, Paman Zengseng ikut bergabung. Kalau bos tahu, pasti dia akan menertawakanku habis-habisan.
Tuan Su, katanya Anda butuh uang. Nah, gampang. Besok. Besok saja aku antar Anda. Kita coba. Uangnya banyak sekali. Uang masuk. Nah. Oh, Tuan Sun. Ayo, sini. Jahat. Lanjut. Tonton lagi. Aku tamat. Pergi kau. Pejabat harus tanggung jawab. Pejabat Su hanya minum-minum, tidak ada bukti korupsi. Begitu terbukti korupsi, langsung kubunuh pejabat busuk ini. Ayo cepat berkumpul. Hari ini ada pejabat penting dari ibu kota. Dia menambah pajak atas nama negara. Pajak naik lagi. Hidup susah. Sudah 10 tahun. Terang-terangan kutip pajak. Sudah jelas, Tuan. Uangnya belum masuk, belum bisa pastikan dia korup. Diamlah, diam. Tuan ini kemana? Akan datang tiap bulan ke kota Yun untuk melayani kita. Ini baik. Kenapa protes? Tiap bulan kita harus bayar pajak. Hari ini bayar pajak tahun ini. Berlanjut tiap tahun. Dilayani baik. Pura taat tapi curang. Makanya rekeningmu bersih. Ternyata korupsi. Lawan negara mustahil. Benar bukan, Tuan? Benar, kalau kalian ada urusan nanti, saya bisa bantu, bayar saja. Tulis ya, Ojan. Licik sekali kau. Wah, terima kasih, Tuan Su. Pejabat brengsek. Ku balas, kau ikut mati. Tuan belum dibayar. Lepaskan aku. Bunuh dia sekarang juga. Kapten Sun, bagaimana? Aku yang urus. Pulanglah, kau istirahat. Terima kasih, Tuan Su. Ayo. Ya udah, pergi. Tadi. Ayo, selanjutnya. Matet. Lagi ngapain? Masih sama. Korupsi. Nih, lihat. Ini dana korupsi saya dan Tuan Bupati. Ratusan tael. Brengsek, kubunuh kau. Kubunuh kau. Jangan kasih sedikit. Kau selalu halangi aku. Apa kau juga sudah korup? Sudah sekian lama aku mengabdimu. Mana mungkin aku korup? Dulu cek catatan. Tuan Su sangat pintar. Kalau bukan karena dia rela masuk rangkap, kita takkan pernah tahu cara mereka korupsi seperti ini. Kamu lagi. Mau ngapain sih? Apa? Mereka buat pajak baru dengan alasan palsu, bahkan memungut pajak bertahun-tahun di muka. Cara seperti ini mengerikan. Makanya, pembukuan mereka asli. Uang tak jelas. Akan jadi beban puluh tahun. Tapi, berkat Tuan Su, ini bukan korupsi, ini cara brilian memberantas korupsi. Wah, hebat sekali. Pejabat korup. Patut dihukum. Total uangnya bisa diperiksa. Harus tanya warga dulu soal jumlah pajak tambahan. Baik. Betul. Semua kelakuan pejabat Yuncheng sudah kudata. Pulang nanti akan kusampaikan ke Kaisar untuk keadilanmu. Sekarang. Halo, Pak. Cuma di rumah. Aku tidak bersalah. Kok? Jangan semaunya, aku koruptor besar. Tak semudah itu aku percaya. Perbuatanmu dulu tak kulupakan. Nanti kuselidiki dulu. Kau tetap di penjara saja. Pemimpin. Gah, di penjara tidak pernah kenyang. Tempat tidur dingin, apalagi ada tikus. Ku bilang nih, aku tidak mau pergi. Tak boleh menolak. Tunggu. Jadi saksi atas Yang Mulia. Babus, ayo sini, cepat. Katakan padanya, apakah aku korupsi? Dia di Menara Jiang, saya pesan beberapa penyanyi. Wah,
Yang Mulia Su, tenang. Saya datang sebagai saksi. Cepat. Yang Mulia Xiangguan, bertemu lagi. Wu Menglan, kamu juga datang. Kalian kenal? Ingin simetri seperti apa? Cepat, kasih bukti korupsiku ke dia. Uang ini diberikan langsung oleh Tuan Su. Oh, sudah. Nanti, dan teman perempuanmu, bicaralah agak besar. Apa Pak Su bukan sekelompok dengan mereka? Dia bagaimana? Betul. Tak paham ambisi tinggi. Korupsi. Siap. Bukan mewujudkan mimpi. Begitu, Partisi. Awalnya tak paham. Apa impian Tuan Su? Banyak yang bilang, baru aku tahu. Tuan Su ambil risiko. Fasmula koruptor. Orang yang luhur. Menglen akui kalah. Memang itu salah satu caraku. Aku tidak bermaksud begitu. Iya, tak bisa dijelaskan. Kepalaku. Blan. Maaf Tuan Su, aku salah paham. Aduh, aku ingin pulang. Kenapa? Susah sekali. Subai telah mengungkap cara korupsi mereka. Aku buru tangkap mereka sekarang. Sengaja bikin heboh saat tangkap orang. Takutnya orang nggak tahu. Ya. Jadi gimana? Di belakang mereka kan ada dalangnya. Ajak dia keluar, lalu tangkap semuanya sekaligus saja. Betul, Subai. Ide bagus. Begini, kau ajak mereka minum. Nanti kita tangkap mereka sekaligus. Kesempatan datang lagi. Baiklah. Tunggu ya, aku ke RS sekarang. Rapikan lapak itu. Kenapa? Kalau bukan kamu, tak akan lancar tanpamu. Terima kasih. Redwe. Makasih, Saudara Subai. Makasih buatku. Makasih buat apa? Terima kasih bergabung. Jadi alasan lagi buat nambah pungutan pajak. Kalau bos di belakang tahu, pasti kasih aku hadiah besar. Hah? Iya. Sini. Ayo duduk. Ayo makan. Saudara Su, siapa orang penting di belakang ini? Bocorin sedikit. Kamu nanya ini. Buat apa? Aku harus tahu kekuatannya. Baru bisa rencana cari masalah. Aduh aku. Begini ya. Ini pertamaku jadi pejabat korup. Tidak berpengalaman. Benar kan? Perlu tahu siapa orang besarnya. Baru saya bisa tenang. Santai, kuat kok. Sangat kuat. Sini. Saya ingin tahu, mulutmu masih berani atau tidak? Nanti lihat kau masih berani di penjara. Bagus. Ayo, pergi. Cepat sekali. Tangkap mereka dan kejar. Kemana, teman-teman? Kak Su. Sini, cepat. Aduh, kemari. Cepat. Lari cepat sekali, tak terhindarkan. Sudah kubayangkan ribuan kali. Bahkan rute kaburnya. Ratusan rute sudah kusiapkan. Kau hebat. Nanti, saat bertemu Sang Tuan, aku akan ceritakan semua secara detail. Dia pasti bunuh Sangguan Kiir. Bertanda. Kenapa diam saja? Ngapain ambil begitu saja? Patah kakimu.
Sun Sang Siang di sini. Cepat di sini. Cepat, tangkap dia, tangkap. Ternyata kau pengkhianat. Aku ini. Cepat. Kalian tangkap dia. Cepat pergi. Tunggu, lepaskan dia. Ku lepas kau. Dijadikan tumbang. Mati begini pun boleh. Jangan lunakan hati. Cepat tembak panah. Kalian kabur. Kita tak bisa tangkap dia, dasar. Aku marah. Cepat serang. Akhirnya bisa pulang. Kenapa tembakannya meleset? Jelaskan. Itu dia. Ahli panah sejak kecil. Jarak segitu. Mustahil ditipu. Ayo. Nah, ini kok jadi gini. Hua-hua. Ini dia. Tangan gemetar. Ayah. Tapi kan, sudah berhasil putus, ya? Kenapa nggak gemetar lagi? Betul. Dasar kamu memang begitu. Lebih baik lukai kamu. Mending hancur sekalian aja. Paling banter kamu kena apa? Kamu cedera. Aku ganti rugi padamu. Apa katamu? Aku Samsung. Apa? Sun Xiaochai tetap tak mau sebut dalangnya. Aku bingung harus apa. Kaget setengah mati. Lagi pula. Bukannya tadi kamu bilang bukan ini. Mereka rela mati. Rahasia terjaga. Pasti target besar. Follow. Sun Xiaochai lama tak kontak dalangnya. Was-was. Bisa membuatnya curiga. Sun Xiaochai mereka cuma koruptor kecil, ada bos lebih besar. Sudah kuselidiki mereka. Mereka waspada, tak bocor langsung. Harus bagaimana ini? Pilihan. Aku yang masuk. Tidak. Dengarkan. Jangan panik. Dalamnya, mereka yakin aku di pihak mereka. Aku yang masuk. Memang paling tepat. Uang bisa keluar. Tak ganggu ular tidur. Subai, terlalu berkorban untuk kerajaan. Abdi negara. Aku pernah. Murangci. Sangguan. Yang mulia Su, putri mahkota tiba di Yu. Putri mahkota? Jadi putri mahkota ke kota awan? Katakan. Adakah putri mahkota itu dalangnya? Putri mahkota tak keluar. Statusnya mulia. Saudara kaisar pula. Mustahil dia pelakunya. Tapi ingat Sun Xiaochai. Pejabat kecil saja. Rela mati pun tak mau membongkar. Pasti orang yang tidak bisa dia lawan sama sekali. Putri mahkota. Cocok sekali. Tapi, dia sudah punya segalanya. Tak ada alasan. Tak masuk akal. Pikirkan. Kamu bukan dia. Aku juga bukan dia. Dia mikir apa? Kita mana tahu. Iya kan? Hanya ku tahu. Aku takkan lewatkan orang mencurigakan. Apalagi sekarang. Ke kota awan. Sangat mencurigakan. Mau ngapain? Aku mau ajak dia ketemu. Aku tes dia dulu. Gila kau. Apa lagi? Ini cuma tebakanmu. Walaupun kau betul.
Itu putri mahkota. Kalau kau bikin dia marah, raja tak bisa selamatkanmu. Aku mana tahu soal ini. Aku cuma pengen nekat. Sangguan Qianwan, kau berubah. Katamu aku berubah. Kenapa? Sangguan Qin yang kukenal tak gentar pada penguasa. Hanya membela keadilan, anti kejahatan. Sekarang, baru dengar nama putri mahkota kau. Langsung takut. Aku hanya khawatirkan. Apa artinya penguasa? Putri mahkota bukan halangan. Jika menindas rakyat, Sobai siap berkorban. Tetap tangkap. Dan Yang mulia Tuan Si. kau suka padaku. Sad. Kalau mau mati, silakan. Tuan Sangguan takkan tertarik. Dasar bocah. Tak mungkin serius. Tuan Song, rencana selanjutnya? Aku mau ajak rumah bordil. Kau gila. Itu rumah bordil. Tuan Su berani mengajakku ke rumah bordil. Putri mahkota, aku suka begini. Dan kau ikut tuan rumah. Alasan yang pintar. Walau begitu, siapkan seorang gigolo untukku. Aku ingin merasakan adat dan budaya Yuncheng. Apa-apaan ini? Apen berbeda dengan bayanganku. Cari putri. Lihatlah. Bagaimana dengan aku? Hamba rasa cukup baik. Hanya belum tahu daya tahan yang mulia Su. Cara. Ini bertemu orang penting lebih nekat dariku. Dengar-dengar istana serba mewah. Ternyata sepadan. Mengapa Tuan Su berjauhan sekali dari hamba? Apakah? Tak sanggup. Putri mahkota. Apa maksud tindakan mendadak ini? Bukan urusan mendesak. Karya baru Master Tang setelah 8 tahun. Ingin lihat langsung. Tuan Tang, Panggun Guang. Benar. Lukisan ini, saya langsung menyukainya. Susah sekali dapat dari Master Tang. Anda sangat suka lukisan ini. Dianggap harta, tak mau lepas. Mari kita lihat dulu. Sumul. Aduh, sial. Wah, lihatlah betapa cerobohnya aku. Lukisan berharga pengawal putri hangus. Aku pasti dihukum mati. Tidur dulu. Tamat sudah riwayatku. Memutau. Sungguh memesona. Koleksi termulia adalah yang sedang berkobar. Selera Tuan Su luar biasa. Nama Tuan Su termasyur di ibu kota. Baru sadar terlambat bertemu. Apakah Tuan Su berminat menjadi kekasihku dan mengelilingi dunia denganku? Fonyo. Aku pria terhormat. Tak mungkin aku ribut di sini. Mau jadi. Jadilah suamiku. Kebetulan aku butuh suami putri. Perempuan ini tidak terpercaya. Minimal perempuan biasa. Aku coba dulu. Putri utama. Aku bukan orang baik. Aku pejabat korup besar, loh. Setiap orang punya masalah. Aku percaya padamu. Aku. Aku sudah korupsi banyak.
Jutaan tahun perak dikasihi raja. Bahkan Sangguan King, pembenci kejahatan, tak bisa menghukumku. Ada lagi. Aku juga tidur dengannya. Lihat deh, wanita seperti Sangguan Kian yang galak pun takut. Putri mahkota tak gentar padaku. Makanya, jika kau menjadi suamiku, kekuasaanmu akan tak terbendung. Aku hanyalah seorang wanita biasa. Jika suamiku cukup hebat, aku bisa urus rumah dengan tenang. Dia tak paham yang kukatakan. Mungkin orang baik. Sudah mulai naik. Aku buka kartu. Aku hanya ingin melihat reaksimu. Apakah kau dalang di balik para pejabat korup itu? Kalau kau bukan, tak peduli. Sun Xiaochai, kau pengkhianat. Katamu apa? Kau mengkhianati orang-orangku. Aduh. Dia mengaku. Tan Ye, tangkap dia. Besok pulang ke zaman modern. Anehnya enak. Muak dengan hidup ini. Kurang puas. Ya, walaupun tetap berkesan. Tapi bukan rumah sendiri juga. Seperti perantau di negeri asing. Untungnya, besok bisa pulang. Mas, Yang Mulia Sang Fu akan bawa Sultan. Betul. Berani halang, aku tak segan. Kenapa baru sampai? Kami kira kalian tak datang. Cepat masuk. Tuan Su ada di dalam. Kamu semua nih. Tuan Chu basmi jahat demi rakyat. Bagi kami, ini bakti tertinggi pada orang tua. Kami sangat berterima kasih, tapi kewajiban kami menghalangi. Syukurlah kamu datang. Hampir aku nekat. Takut aku tak tahan, sanggup ambil risiko kena pecat atau dibunuh. Masuk cepat sikitlah. Wei, benda apa yang lalu tadi? Ayo periksa. Berhenti. Tuan Su sangat dicintai. Jadi, harus selamatkan dia. Pejabat baik ini tak boleh tewas di tangan putri. Setelah pulang, beli mobil mewah. Lalu villa. Oh ya. Cola, aku mau beli kulkas penuh cola. Dan kamu, kekuatan tanpa batas. Lega, kali ini. Tiada siapa hentikanku. Subai, Subai, Subai. Wah, kamu datang. Ayo ikut aku pergi. Tunggu dulu. Aku sudah temukan siapa dalang di balik tugasmu selesai. Aku bisa mati dengan tenang. Tapi tugasmu belum selesai. Kamu masih punya tugas. Jangan sia-siakan waktumu. Belum boleh mati. Di Yunkuan kita terlalu lemah. Tak bisa lawan putri mahkota. Bahkan dengan pasukan. Paling cepat baru bisa tiba besok sore. Tak akan sempat saat kau tampil di barongsai. Menang tak guna. Manusia pasti mati. Kematianku, asal mereka jerah, sudah berharga. Jika kau tewas, segala upaya kita, putri mahkota akan hapus semuanya. Begitu fajar tiba, rakyat akan terus hidup dalam kesengsaraan. Katakanlah. Sudah lupa semuanya. Terima kasih dari rakyat. Mengapa kau nekat mati sia-sia seperti ini? Langsung mulai. Sudahlah. Cantik, sangat cantik. Jika mereka mati bersama, bagus. Mati seringan bulu angsa. Atau seberat gunung Tai. Aku cuci seadanya. Tapi kematian bisa bermakna. Tapi sekarang, masih ada cara apa? Kekuatan Tuan Zhang besar. Oh, tidak mungkin. Wakil, buka pintu dan pergi. Tak mau berhutang. Putri mahkota lama membangun kekuatan. Jaringannya kuat, rumit.
Jika kalian membawaku pergi, dia akan tahu kalian sadar di Allah dalangnya. Akulah, dia tak ampuni satupun. 400. Pergilah. Simpan api harapan. Jaga itu. Jangan buang pengorbananku. Baik. Aku janji. Kalau begitu, ada permintaan lain. Kumohon, sampaikan kebenaran pada raja, baru selamatkan rakyat. Aku beri makan. Setelah beritahu raja, aku tembak sinyal suar. Jika begitu, aku mati tenang. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Sialan. Jika tidak dikatakan, malah terasa sedih. Sekarang menyesal. Masih sempat. Ikut aku. Kalian berjalan tanpa suara. Benar tak mau pergi? Kalau tak pergi, saat aku pergi, Putri Mahkota pasti akan kejar sang Guan King tak mau berhutang. Kalau begitu, ada yang bisa kubantu sekarang. Wah, ada satu hal penting. Bang Lun. 3 kata tangkap orang, pejabat baik tak bayar nyawa. Rusak 1000 tahun, minum berapa? Mengge. Tidak bisa menyelamatkan. Tidak, aku belum bisa mati. Habisi koruptor ini dulu, baru mati. Sampaikan ke Kaisar lewat Sang Guan Qian. Katakan yang mulia. Jadi operasi rahasia. Ternyata Tuan Su benar-benar dicintai rakyat. Didukung pejabat tanpa Putri Mahkota. Lucu sekali. Berhenti. Apa Subai mampu tahan diperlakukan seperti ini? Kau adalah penyelamat kami. Berani macam-macam. Keluarga hancur. Kita pergi, Tisu tewas, bawakan apa? Yang mulia, salahku sendiri, jangan hukum orang lain. Saudara-saudara, saya cuma buat perkara kecil yang termampu saya, tidak perlu susah-susah begini. Lagi pula, pipa air hujan, mana bisa cukup? Aku tak mengakui. Hancurkan milenium. Hatinya kejam sekali. Merusak reputasi, aku perlu mengulur waktu. Kabar mesra. Putri Mahkota, kamu cuma mau uang. Aku punya cara korupsi lebih baik. Halo. Sudah dapat, kenapa kamu di sini? Sudah dapat, kenapa begini? Oh? Sudah tahu kok kamu bisa begitu? Apa sahaja caranya? Coba dengar. Mai. Kenapa masih tiada suar? Kau ngapain sih malam ini? Yang lain gak manis? Percayalah, kamu bisa. Belajar online. Pas narik pajak, ngibulin data penduduk. Ada trik pengalihan dana. Korupsi dana dan laporan palsu. Pakai identitas almarhum. Sembunyikan kematian pejabat, ambil haknya. Dirampas. Ya ampun. Begitu. Penjahat berdatangan, kau kenali semuanya. Kau pantas mati. Masih mau bicara? Kau bisa serakah sekali. Kau kan putri tertua. Apalagi yang kurang? Coba ceritakan padaku. Aku sudah hampir mati, rahasia aman. Aku kau anggap bodoh. Rahasia ini takkan kubuka. Pintar, bahkan lebih licik. Hidupmu menjadi malapetaka bagi rakyat. Takkan ada yang hidup. Lebih baik kau kulenyapkan. Ada pesan terakhir. Ada. Yang mulia. Pertimbangkan. Bolehkah saya mengabdi sekarang? Jangan mengulur waktu lagi. Sudah waktunya, seret dia pergi. Tidak. Jangan, tolong. Jangan. Penjahat suka bicara. Kok kamu langsung eksekusi?
Wang Wei. Sudahlah. Lebih penting. Astaga, mati. 3, 4. Hei, Shen Mengking. Aku suruh kau mencegah, tapi malah kau yang terbalik. Masih ada yang bisa kubantu. Memang ada satu hal nih, sayang. Aku khawatir Sangguan Qian Er akan mengacau. Tolong halangi dia. Baik. Rambut. Yang mulia suruh jaga kamu. Aku pasti selamatkan kau. Perintah Kaisar. Langsung hadap Kaisar. Tak patuh. Saudaraku saja tak berani menyuruhku bersujud. Medalimu tak berarti. Lancang! Kau menghina Kaisar. Meski kau putri utama. Kau tetap harus dihukum. Serang! Apa? Aku dijaga pengawal udara. Klan pegunungan terpencil macam kalian berani lawan aku. Bodoh sekali. Putri senior, daripada nikmati istana, kau menindas rakyat. Aib bagi Zhou menodai kemuliaan keluarga kerajaan kita. Kalian mati di sini, takkan ada yang tahu kejahatan Song Yurui. Serang! Tidak ketemu. Ada masalah. Serang aku saja, bebaskan mereka. Sobai, lupakan saja. Karena kemarin kau memperlihatkan harta paling indah di dunia padaku. Aku kirim kedua gadis ini untukmu. Nikmatilah. Tak masalah, baris 4. Mati bersamamu. Aku bahagia. Hah? Mati bersama pahlawan sepertimu. Tak takut. Hah? Aku sebenarnya sudah lama mencintaimu. Tak bisa mendampingimu, bertemu di alam baka pun bahagia. Saya pun sama. Kamu juga. Mari mati bersama, hidup dan mati bersatu. Sudah waktunya. Laksanakan. Kaisar datang. Dah sampai. Gak Wang. Pintar juga kamu, sampai berhasil bocorkan kabar dari Yun Cheng ke Kaisar. Saya ini hebat, tahu. Ada lagi. Kak Huang, kenapa kamu melakukan ini? Ayah dulu bilang akan memberiku apapun yang kuinginkan. Tapi sebelum wafat, tahta ku minta, kau yang dapat. Anak sulung warisi tahta, itu hukum leluhur. Hukum leluhur omong kosong. Jangan cari alasan. Kalau tak sanggup, mengapa dulu berjanji padaku? Kau bisa bicara padaku. Tak perlu lakukan hal ilegal. Kau sengaja korupsi demi kesenangan. Masih cari banyak alasan. Pui. Sobai, jangan kira karena Kaisar ada di sini, aku tak bisa berbuat apa-apa padamu. Aku muak dengan sikap munafikmu seperti itu. Lihat rakyat menderita karena keserakahanmu. Keluarga mereka hancur. Masih kecil, siapa peduli? Kamu ini. Kamu mulai lagi. Mau pamer moral? Menjijikan. Kau sungguh merasa sudah pasti menang. Ya ampun, sekarang gimana? Masih bisa balikan keadaan? Mustahil. Dasar perempuan brengsek, beraninya keluarkan koper itu, hadapi aku, bunuh aku. Sabar dulu, giliranmu berikutnya. Kak Huang, tak perlu memaksa. Kenapa? Sang ayah Kaisar,
Sekali berjanji padaku, dia wajib tepati. Bukan kata almarhum. Akan diberi apa? Dia harus memberi. Kau paham apa? Kaisar tak mungkin ingkar janji. Tapi dia seorang ayah. Itu ucapan seorang ayah, bukan janji. Tapi cinta yang tulus padamu. Nyaha, cepat pergi. Tak perlu bicara. Dekretnya sudah siap. Tanda tangan. Tidak sah jika tiada segel kekaisaran. Persiapanmu sangat matang. Song Yun Rui tak pernah bertempur tanpa persiapan. Tanda tangan. Yang mulia, jangan. Jika perempuan hina ini mewarisi tahta, apa jadinya dunia ini? Apa jadinya rakyatmu? Negara akan terpecah, dinasti Zhou punah. Subai. Karena kau ingin mati, akan kukabulkan. Sudahlah, kemarilah. Kuberikan Nyonya Huang untukmu. Ini untukmu. Janjilah memerintah dengan adil. Jangan menindas rakyat. Kalau aku jadi ratu, kujamin kebahagiaan rakyat. Yang mulia, Aku benar-benar luar biasa. Benar-benar jadi ratu. Oh, Papa. jangan kurang ajar. Subai kau. Yang mulia, hamba siap mati. Mengapa ragu? Mau bagaimana lagi sekarang? Betul. Tangkap mereka yang tak tahu diri. Semua. Tunggu, Mau tipu-tipu apa lagi? Prajurit, dengarkan aku dan ikuti perempuan ini. Hanya ingin selamat dan kaya, kan? Kalian begitu. Bertaubatlah, yang mulia akan memaafkan. Bahkan dapat kenaikan pangkat. Oh iya, betul. Lupakan dulu. Soal harta, lebih gampang. Betul. Kalian ini. Jangan dengar omongannya. Tak peduli keluarga sendiri. Mau seluruh keluarga ikut hancur. Memberontak, seluruh keluarga dieksekusi. Perempuan ini. Janjinya belum tentu bisa ditepati. Tapi aku bisa. Yang aku berikan. Dapat sekarang. Hei, Berhenti. Berhenti. Jangan rebut. Putri Mahkota. Malah terima kasih padamu. Kau yang mengajariku trik korupsi ini. Lihat, kekuatan uang ini luar biasa, bukan? Menteri Su memang tak biasa. Terlalu memuji yang ini kewajiban hamba. Jika aku tak bisa jadi kaisar, takkan ada yang jadi kaisar. Aku tak bisa jadi kaisar. Kalian juga jangan mimpi. Betul. Jangan. Apu, tak mau mati. Tapi mati bisa pulang ke zaman modern. Aku murid Zhou, Raja Dunia.
Jadi, Sudah. Biar saya urus Subai. Yang mulia Hu, silakan lanjut tugas. Saya tidak sesibuk Yang Mulia Sangguan. Biar saya urus Subai. Tidak tahu kapan Subai akan siuman. Sebentar lagi. Kata dokter, baik-baik saja. Segera siuman. Nanti saja, harus bagaimana? Mau gimana? Dia yang diuntungkan. Kita pejabat penting istana. Tak boleh diremehkan. Kulit putih. Aduh kamu. Keluar. Berdiri. Bukan. Ayo. Sulang, kamu. Kau tak apa. Kenapa kau datang? Kurindu. Kau tidak apa-apa. habislah. Aku habis. Permaisuri Chen, pelayanan istana Jepang tak memuaskan sampai ke zoo besar. Pelayanan Jepang tak sebanding Sulang. Sulang. Panggilanmu sangat akrab. Lalu nona ini siapa pula? Hu Menglan, wakil pengawal berjubah. Bukan itu maksudku. Jadi, mau tanya apa? Kau dan Sulang berhubungan apa? Sama seperti hubunganmu. Nem. Balik kota. Kalau tidak, kenapa Tuan mau pulang ke asrama? Kamu sedang apa? Cepat turun, Tuan. Kulangi sekali lagi, keluarga kita sudah bangkrut. Betul, Tuan. Aku koruptor besar. Tapi pacarmu jadi melarat. Ganti suara. Kalau bocor, memalukan. Uang korupsimu. Aku tak tahan gelak. Hahaha. Tapi, bodoh. Aku memang bodoh. Jangan halangi, aku mau pulang. Sudah. Aku nggak mau, Tuan. Negeri Huatu sebenarnya apa? Ada pacar lamamu juga. Bukan ya? Harusnya kau tahan aku dulu. Nak mati, pergi mati saja. Aku kisah apa? Tegas sekali kamu. Sungguh kejam. Semena-mena. Kejamnya di mana? Dinginnya apa? Semena-menanya bagaimana? Kenapa? Pergi ke Perancis cari temanmu saja. Sayang, mana berani aku. Katakanlah. Langit berteriak. Permaisuri Chen istri utamamu. Cemburu deh. Cemburu. Hebatnya aku. Pesona luar biasa. Tak tertahankan. Jangan kurang ajar. Baginda panggil, cepat ke istana. Cepetan. Kamu keterlaluan. Jangan ganggu aku. Nei, ini rumah saya. Yang mulia, ada keperluan apa? Kalau tidak ada urusan, saya harus pulang merebus obat. Sebenarnya, kas negara kosong. Kas negara juga kosong. Maksud juga apa? Uangku habis juga. Katanya dulu kamu korupsi banyak di kota Yun. Paduka, Anda lupa. Sudah saya habiskan. Oh iya, baru ingat.
Semua terhambur. Yang mulia mau bayar hutang cuma untuk mengejek saya. Kami tahu kau pintar cari akal. Apakah kamu punya cara untuk mencari uang? Kalau gitu, naikkan pajak. Salah. Pajak hanya solusi sementara. Rakyat susah. Naik pajak sama dengan siksa rakyat. Bukan pajak rakyat kecil. Pajak pedagang. Kau kira aku tidak mau? Kolusi pedagang pejabat sudah sangat erat. Tak bisa kugoyahkan. Aku hidup hemat sehari-hari. Ingin uangnya untuk rakyat, tapi tetap seperti setetes air. Seorang kaisar. Hidup sudah susah, masih harus berhemat pula. Aku tak butuh banyak uang, tapi selirku terlalu banyak. Kau pasti tahu, wanita ini mahal perawatannya. Memang. Aku mau nikah 3. Tekanannya udah gila. Waduh. Kamu juga susah ya. Kurang ajar. Beraninya sandarku hina. Mending bunuh aku aja. Waduh. Kamu terus ganggu, aku bukan Raja Talokan. Tidak juga. Cuma merasa kita benar-benar senasib. Kamu asyik juga ya. Aku suka ceritamu merebut permaisuri Jepang. Kok bicaramu tidak pantas? Apa? Kami teman sejak kecil. Lagi pula, aku juga ikut membela negara, loh. Gimana rasanya? 6. Luar biasa. Yang mulia, ada ancaman ke bupati. Aku tak marahimu, tapi yang muliamu itu berlebihan. Enak. Yang mulia, kau benar-benar tidak adil. Nggak dicegah, ini tanggung jawab kerja bayar. Kita bahas hal penting. Ada cara bagus mencari uang. Ada juga, tapi tetap butuh modal besar juga. Butuh berapa? Semakin banyak, semakin baik. Hanya 10 juta tile. 10 juta tile masih kurang. Pengeluaran harian istana ratusan ribu tile, ini hanya cukup setahun. 10 juta tile. Cukuplah. Tapi saya harus mendapat dukungan penuh dari Paduka. Dukung bagaimana? Diubah dalam sebulan. Lupa sebut. Setelah menghilang, perbendaharaan kita tak terbatas, tak pernah habis. Ibu apa sih? Bank kerajaan bisa. Mana ada tak boleh? Kalau gagal, bagaimana kamu hadapi yang mulia? Ayo kita bertaruh. 5. Apa? Kalau kamu kalah, harus terima Hu Menglan dan Chen Tao Tao tinggal denganmu. Siapa mau ikut kau? Lalu kalau kau kalah? Tak mungkin kalah. Aku sedang cek. Cari duit pasti lancar. Xiao Liu, awalnya. Ayo lihat, Bank Keluarga Huang. Bank Keluarga Huang buka. Ayo cepat. Bank ini fungsinya apa? Bank kerajaan memiliki 2 layanan. Ini yang pertama, simpan uang. Anda menitipkan uang di sini. Kami yang menjaganya. Bukan cuma rumah pegadaian. Iya, kukira ada hal baru yang menarik skala. Salah pendapatmu. Ini dibentuk kaisar yang bijak untuk rakyat. Pastinya, banknya para pedagang. Tidak sebanding. Masih garda depan, kan? Ya, ayo. Gagal kan? Benar! Menabung di bank. Ada bunga. Berapa? Bunga tahunan. Harimau putih. 525. Mau nabung? Mau nabung? Nih. Tunggu dulu, tunggu. Aku baru jemaskan yang pertama, masih ada lagi. Yang kedua tuh apa? Yang kedua adalah pinjaman. Pinjaman? Apa bedanya dengan pinjaman biasa? Sangat berbeza. Pinjaman pribadi itu alat pengusaha cari untung. Bank kerajaan kita didirikan oleh Yang Mulia Kaisar untuk kesejahteraan rakyat. Tentu berbeda. Yang mulia, Anda rakyat biasa. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar. Bunganya berapa?
Nah, Tanda bintang mula batu tanda bintang. Saya. Anda belum konsultasi dengan Yang Mulia. Ngapain aku urus dia? Bunga pinjam 3%, simpanan 5%. Nanti bank rugi kalau ada yang pinjam terus simpan. Bunga 3% itu khusus. Hanya untuk tujuan spesifik. Digunakan untuk keperluan lain. Aset mereka akan disita. Dengar ya. Raja kita bijak. Semestinya perlukan jaminan, betul tak? Jadi, tetap perlu jaminan aset dari semua. Setuju, boleh pinjam. Sudah seharusnya. Dengan uang ini, kita bisa menjalani usaha kecil dengan tenang. Keluarga bisa lebih sejahtera. Betul, betul. Menteri Su, kedatangan ke istana. Memang tak disangka dalam tempo seminggu saja, sudah terkumpul 50 juta tile. Luar biasa. Antusiasme luar biasa. Belum lagi, ditambah pinjaman 30 juta, total 80 juta tile. Ini berkat dukungan semua. Menteri Su terlalu merendah. Terlalu memuji Paduka. 40.000. Bukankah ini keuntungan besar? Langsung tutup toko, kabur. Paduka selalu tokoh mulia di hati hamba. Beraninya kau katakan itu. Begitukah bicaramu pada Paduka? Tak apa. Ini ujian kami untuk Menteri Su. Kini uang masuk terlalu mudah. Saya khawatir dia bertindak ceroboh. Yang Mulia, saya kan mantan koruptor. Duit berapa? Tak pernah jumpa. Ini uang hasil keringat rakyat. Bagaimana mungkin saya tega abaikan nyawa rakyat? Baiklah. Baiklah. Bank kerajaan ini atas nama Kaisar. Nanti melayani seluruh negeri, saya tak berani sentuh. Bukan cuma saya. Ini milik pribadiku. Jangan sentuh. Bunga bank untuk penabung. Untungnya cuma dari pinjaman. Lama-kelamaan. Jika pinjaman tak lebih dari simpanan, kas negara pasti rugi. Keluarkan saja. Tadi kan bilang susah diambil. Aku tak kata begitu. Tak bisa dipakai. Lanjut. Investasikan. Katamu ini merusak reputasi. Imbal hasil stabil, reputasi tetap terjaga. Apalagi, dijamin kas negara Zhou. Memang stabil. Maksudnya, return lebih tinggi dari bunga tabungan. Kas negara tetap penuh. Betul. Asal terbentuk benar. Kas negara Zhou kita akan selalu tersedia tanpa habis. Baik. Bagaimana caranya? Lalu eksekusi. Bisnis properti. Properti. Nah. Rumah yang kubangun. Bangunan beton bertulang modern. Tapi rakyat menderita. Bagaimana bisa beli? Kami jual rumah kecil yang cukup untuk berlindung. Biayanya pun tak terlalu mahal. Rakyat Zhou sangat banyak. Untung tipis tapi laris. Ini pemasukan. Sangat mengejutkan. Hal ini tak terpercaya. Kenapa? Yang Mulia Su belum paham. Masalah rakyat bukan properti, tapi soal pangan. Walau negara kuat, tapi rakyat masih lapar. Renungkan warisanku. Semua kenyang. Bisa sekolah. Prestasi luar biasa tiada tara. Maka, Yang Mulia, harus lebih. Mengapa? Rakyat tak cukup makan, tak cukup pakaian. Karena tak ada cara cari uang. Kita beri mereka jalan lain. Mereka untung lebih. Properti ini jadi sumber penghasilan. Zhou kami berbasis pertanian. Penghasilan rakyat umumnya dari bertani. Kami bangun rumah. Banyak pekerja kami rekrut. Kami bayar upah mereka. Jadi selain bertani, ada penghasilan tambahan. Tak kusangka kau pikirkan sampai sejauh ini. Santai saja. Ada usulan. Kami akan berembuk dengan menteri. Yang Mulia. Bank rampas keuntungan rakyat.
Hamba maklum kas negara sulit, tapi hamba tahan. Namun properti ini menyangkut jutaan rakyat. Jangan bertindak gegabah. Pendapat Tuan Sun salah. Justru karena dampaknya besar, bisa menjangkau rakyat. Menjangkau lebih banyak rakyat. Meski seperti kata Tuan Su. Padahal konsep Tuan Su itu asing bagi Kuyang. Telah belajar puluhan tahun. Sungguh tak lazim. Mungkin Tuan Su sengaja memperdaya. Sungguh tak lazim. Bukan berarti mustahil. Ada bahan semen untuk membuat beton. Bangunan berbahan ini bisa setinggi 100 meter. Loh, musik. Kau tahu seberapa tinggi langit? Masak ada yang kuat menopang gedung 100 meter? Klaim tanpa bukti. Mohon Tuan Su sahkan sedikit. Kalau tidak, kami akan menganggap Tuan Su omong kosong. Xiao Liu pindah. Jing Jing diam. Angkut Sarah. Xiao Liao. Turning. Xiao Liao. Betul. Ya, Ini. Tuan Su. Berapa biayanya? Inilah batu kapur. Tanah liat. Biji besi. Tak punya uang. Buat unggulan. Hamba tunduk. Adat Senki. rencana Menteri Su pasti berhasil dengan ini. Sangat bermanfaat bagi negara rakyat. Baik. Zhongshan Dafu, Subai berjasa. Kami angkat kau sebagai Zong Dafu, Kepala Biro Pertahanan. Nice. Terima kasih, Baginda. Namun, hamba mohon satu hal. Tambahkan, Sudah memimpin, pimpin pertahanan. Harus rencanakan istana. Langkah pertama, yaitu area sekitar istana. Hapus. Relokasi, bangun dengan beton bertulang. disetujui. Maaf, Baginda. Jangan sampai. Mereka turun-temurun di sana tak bisa dipindahkan sembarangan. Kaisar putuskan. Baginda bijaksana. Baginda bijaksana. Tidak, hidup saya sudah tentram. Tak boleh digusur. Terima kasih. Subai di depan, jual properti di lahan Yushu. Kau tak bisa lari. Silakan lihat. Ini rancangan kantor pemerintahan masa depan. Kementerian DU dan Keuangan. Ini Akademi Hanlin. Lihat ke sana. Itulah perumahan Tonghui yang baru. Hanya 300 langkah dari kementerian. Lokasi strategis, syarat nuansa intelektual. 300 langkah. Jauh. 300 langkah masih jauh, kau pikir ini bisa semaumu. Hanya karena aku baik hati. Tak perlu dijual. Numpah. Periksa bukunya. Mau cari masalah? Ada lagi. Menggunakan beton dengan teknologi terkini. Jelas berbeda dari rumah biasa, kualitasnya premium. Rumah ini punya taman buah-buahan langka di dalamnya. Semua demi kenyamanan kalian. Sekarang, lihat ini. Bahkan bagian lantainya sekalipun. Full keramik. Keramik itu apa? Biasanya untuk perabotan mewah. Tapi di sini, cuma untuk diinjak. Inilah kemewahan sejati. Ini keren. Jangan tertipu. Ini tipuan gagal. Tidak hanya itu, saya butuh rumah pasokan terpusat. Bukan untuk cari uang. Aku ini paling berhati nurani. Memang tidak sudi. Moral saya sangat tinggi, kalian setuju kan? Ini untuk kebaikan Tuan. Tuan sudah tua.
Dingin ibu kota sangat menusuk. Tanpa kehangatan, siapa tahan hadapi musim dingin ibu kota? Kaki saya sakit parah di musim dingin. Nah, betul. Seperti tadi saya bilang, para tetua sudah berumur. Sering sakit berat atau masalah kecil. Kan? Harus gimana? Makanya di sini, saya akan bangun klinik seni. Tabib kerajaan dikirim. Pemeriksaan bergilir. Tabib berpraktik. Oh, kita bisa minta tabib kerajaan memeriksa kita. Ayo, bagus sekali. Serius atau bercanda? Subai tidak pernah bohong. Tidak hanya itu. Aku akan bangun akademi di sini. Contoh kebijakan ini, ajaran Sang Bijak, keturunan Zouko. Jika tinggal di sini, bisa sekolah. Ya ampun, maksudnya. Cucu saya bisa sekolah di sini. Betul tuh, tapi rumah kita ini 300 hari ini. Siapa cepat dapat? Kedengarannya bagus, tapi hanya omong. Kat sini masih tanah kosong. Kau tidak percaya yang mulia? Tak berani, tak berani. Istriku, 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 istriku. Dia, kita ini mau ngapain sih? Tertipu. Sutra putih itu, janjinya terlalu manis. Sekali aku lengah. Tanpa sadar uangnya sudah terbayar. Lalu bagaimana sekarang? Wah, Santai. Itu kan Prasetyo. Kita beri waktu 1 bulan dulu saja. Pedang ini jelek. Jangan salahkan aku. Ribuan beli properti belum jadi di Shubai bulan lalu. Tapi kini tak satu pun dapat properti. Ahan, cetakan Tan He menipu rakyat. Yang mulia bersalin lancar. Menteri Su, benarkah? yang mulia, memang benar. Lindungi istrimu. Tuan Sun, aku sudah bekerja keras. Tak perlu alasan. Bangunan tak bisa selesai dalam sehari. Mustahil cepat jadi. Sudah kuberi 8,000, itu semua tabunganku. Sekarang kau katakan belum jadi. Kubuktikan sendiri, lahan masih kosong. Pembangunan rumah terencana. Lahan kompleks Tonghui. Jumpa bulan depan. Belum waktunya sekarang. Jadi, beberapa sudah jadi. Betul. Mawur, aku tahu. Uang itu sudah kau korupsi. Semua orang tahu paman dulu menjabat di kota Yun. Sampai puas rasanya jadi pejabat korup. Diperiksa, penyakit lama kambuh. Tuan Sun, bila Tuan Sun ragu, mundurkan istri adik. Tanda tangan 8, bayar penuh. Serius? Pasti serius. Tapi, saya beri peringatan. Reputasi saya terkenal di mana-mana. Jika rumah sudah berdiri, mulai sekarang, takkan saya terima rumah untuk keluarga Sun. Tulus hati. Sinar Ufa, sudah sampai. Kok misterius banget? Misterius. Biar ada kejutannya. Oke, semuanya. Buka penutupmu sekarang. Astaga, ini gimana bisa? Ini pedang dewa. Sudah ku bilang, aku bisa bangun gedung 100 meter. Ya. Tuan Su, aku benar-benar kagum kali ini. Keajaiban hebat. Dunia surga. Aku mau beli rumah. Aku mau beli rumah. Sampai harus bongkar keluarga juga. Ih, enak saja. Aku akan beritahu ayah tentang tindikan telingaku. Akhirnya pulang.
Subai digelari Adipati Wei atas jasanya. Jadi Perdana Menteri, pemimpin para pejabat. Kantor setara 3 menteri. Penasihat putra mahkota berkuda ke istana. Pedang musnah tetap masuk istana. Dulu, mereka rela mati menemani seumur hidupku. Takkan ku khianati. Percuma percaya. Takkan kembali mundur. Inilah rumahku. Ayah, Tuan, ada pihak penting ingin bergabung. Mari kita coba.